Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Di dalam agama Islam, tindakan mandi tidak sekadar merupakan ritual fisik semata, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam. Mandi memiliki peran penting dalam menjaga kesucian dan kebersihan diri, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Rasulullah. Dalam tradisi dan spiritualitas Islam, mandi memiliki aturan dan tata cara yang telah ditetapkan, termasuk larangan-larangan tertentu yang perlu kita pahami. Mari kita telusuri bersama dalam pembahasan kali ini, mengenai cara mandi Rasulullah dan larangannya, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Dalam Islam, mandi merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri dan memperoleh keberkahan. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan mandi sesuai dengan situasi yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa momen khusus di mana mandi disunahkan. Pertama, mandi disunahkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1316 dari sahabat Al-Fa'akih bin Sa'ad dan Ibnu Abbas. Al-Fa'akih bin Sa'ad berkata, Rasulullah biasa mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Arafah. Al-Fa'akih sendiri selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Selain itu, hadits-hadits riwayat Ibnu Majah nomor 1315 dari Ibnu Abbas juga menyebutkan, Rasulullah biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua, mandi juga disunahkan saat mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, yang menggambarkan Nabi melepas pakaian dan mandi sebelum memulai ihram. Dalam hadits riwayat Tirmidzi nomor 830 yang dinilai sahih, Zaid bin Sabit berkata, ia melihat Nabi melepas pakaian beliau yang dijahit, lalu beliau mandi. Abu Isa at-Tirmidzi berkata, ini merupakan hadits hasan gharib. Sebagian ulama menyunahkan mandi pada waktu ihram, ini juga pendapat Asy-Syafi'i. Ketiga, mandi juga dianjurkan ketika seseorang memasuki kota Mekah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, berdasarkan hadits dari Nafi. Hal ini dilakukan karena Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Dalam hadits riwayat Muslim nomor 1259, Nafi berkata, Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Makkah, kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Zitua sampai waktu pagi datang. Setelah itu, ia mandi, dan baru memasuki kota Makkah pada siang harinya. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi, bahwa beliau melakukannya. Dengan mandi sebelum memasuki kota suci Mekah, seseorang dapat menyucikan diri secara fisik dan spiritual, mengikuti jejak Nabi Muhammad, serta meningkatkan konsentrasi dan kehusyukan dalam beribadah di tempat yang mulia tersebut. Keempat, mandi juga dianjurkan setelah seseorang sadar dari pingsan, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Hal ini didasarkan pada hadits-hadits riwayat Bukhari nomor 687 dan Muslim nomor 418 dari Aisyah, di mana Nabi meminta air dalam bejana dan mandi setelah sadar dari pingsan. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah beliau berkata, aku masuk menemui Aisyah lalu berkata kepadanya, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika Rasulullah sedang sakit? Aisyah menjawab, ya. Pernah suatu hari ketika sakit Nabi semakin berat, beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum, mereka masih menunggu Anda. Beliau pun bersabda, kalau begitu, bawakan aku air dalam bejana.
Maka kami pun melaksanakan apa yang diminta beliau. Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan. Ketika sudah sadarkan diri, beliau kembali bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Kami menjawab, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu Anda." Kemudian beliau berkata lagi, "Bawakan aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk dan mandi, kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri kembali, beliau berkata, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Kami menjawab lagi, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu Anda." Kemudian beliau berkata lagi, "Bawakan aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk dan mandi, kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri, beliau pun bersabda, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Saat itu, orang-orang sudah menunggu Nabi di masjid untuk sholat Isya di waktu yang akhir. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa mandi setelah sadar dari pingsan dianjurkan, terutama jika pingsan tersebut terjadi berulang kali. An-Nawawi menjelaskan, hadis ini adalah dalil disunahkannya untuk mandi setelah sadar dari pingsan. Jika pingsan tersebut terjadi berulang kali, maka mandi pun dianjurkan berulang kali. Namun jika ia baru mandi setelah beberapa kali pingsan, maka itu pun boleh dengan cukup sekali mandi. Kelima, mandi setelah berhubungan intim dengan istri disunahkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Rafi. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 219 dan Ahmad 68 dengan sanad hasan. Abu Rafi berkata, Nabi pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan itu. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja?" Beliau menjawab, "Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Keenam, disunahkan bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah akibat sakit untuk mandi setiap kali sholat, seperti yang dianjurkan dalam hadis Aisyah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 327 dan Muslim nomor 334, Aisyah berkata, Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah, darah penyakit, selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi. Beliau bersabda, "Ini akibat urat yang luka, darah penyakit." Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Ketujuh, mandi setelah memandikan mayit disunahkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 993, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Setelah memandikan mayit, maka hendaklah mandi, dan setelah memikulnya, hendaklah berwudhu." Dalam lafaz lain yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3161 disebutkan, barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi, barang siapa yang memikulnya, hendaklah ia berwudhu. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah orang yang memandikan mayit wajib mandi atau cukup berwudhu. Mayoritas ulama dari para sahabat dan ulama sesudahnya mengatakan bahwa mandi setelah memandikan mayit tidak wajib, namun disunahkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa minimal harus berwudhu setelah memandikan mayit. Dengan demikian, mandi setelah memandikan mayit merupakan sunnah yang dianjurkan, meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai status hukumnya. Dalam prakteknya, hendaknya kita mengikuti tuntunan yang paling kuat dalilnya, sambil tetap memahami keragaman pendapat dalam masalah ini. Kedelapan, mandi sebelum sholat Jumat adalah suatu ibadah yang disunahkan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, di mana Nabi Muhammad menyatakan, barang siapa menghadiri sholat Jumat baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadirinya baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi. Ulama yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu wajib, memberikan argumen dari dua hadits dari Bukhari dan Muslim. Hadits pertama menyatakan bahwa setiap muslim harus mandi 1 kali dalam seminggu, sementara hadits lainnya menyebutkan bahwa jika seseorang menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi.
Hadits riwayat Bukhari nomor 919 dan Muslim nomor 845. Hadits lain menyatakan, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah ia mandi dalam 1 hari dalam seminggu dari hari-hari yang ada. Hadits riwayat Bukhari nomor 898 dan Muslim nomor 849. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat hanya disunnahkan. Mereka berdalil dengan hadits yang menyebutkan bahwa barang siapa berwudhu di hari Jumat, maka itu baik. Namun barang siapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdol. Hadits riwayat An-Nasai nomor 1380, At-Tirmidzi nomor 497, dan Ibnu Majah nomor 1091. Hadits ini didhoifkan oleh sebagian ulama, namun ada juga yang mensyahihkannya. Selain itu, dalam hadits lain disebutkan, barang siapa berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, lalu mendatangi sholat Jumat, mendekat, mendengarkan serta berdiam diri untuk menyimak khutbah, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang siapa yang bermain kerikil, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Hadits riwayat Muslim nomor 857. Hadits ini juga didhoifkan oleh sebagian ulama, namun ada juga yang mensyahihkannya. Rasulullah memiliki tata cara mandi yang sangat spesifik dan penuh keutamaan. Kemewahan yang ada bukanlah dari benda-benda yang ada dalam kamar mandinya, namun dari hakikatnya. Mandi Rasulullah dilakukan dengan penuh kesucian dan mengikuti aturan yang sangat teratur. 1. Memulai mandi dengan niat untuk bersuci karena Allah. 2. Mengucapkan bismillah sebelum memulai mandi. 3. Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. 4. Membersihkan bagian kemaluan dan kotoran yang ada pada tubuh dengan tangan kiri. 5. Melakukan wudhu seperti wudhu untuk sholat, termasuk berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menggunakan sedikit air, namun memastikan semua bagian tubuh terkena air, menunjukkan kehematannya dalam penggunaan air. Inilah bentuk kemewahan sebenarnya dari cara mandi Rasulullah yang tidak terletak pada fasilitas fisik, namun pada kesucian dan kedekatan kepada Allah melalui tata cara yang benar. Cara mandi yang benar tidak hanya dengan melepas pakaian dan langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ada urutan yang harus diikuti. Urutan mandi yang benar adalah sebagai berikut. 1. Memulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki, membersihkan bagian terbawah tubuh terlebih dahulu. 2. Kemudian menyiramkan air ke bagian betis, mengangkat sedikit lebih tinggi dari telapak kaki. 3. Lanjutkan dengan menyiramkan air ke bagian paha, mencakup area di atas betis hingga ke pangkal paha. 4. Setelah itu menyiramkan air ke bagian perut, memastikan kesegaran dan kebersihan pada area ini. 5. Kemudian menyiramkan air ke bagian pundak, mencakup area di sekitar bahu dan leher. 6. Berhentilah sejenak selama sekitar 10 detik. Pada saat ini, kalian mungkin akan merasakan seperti uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun, bahkan merinding. 7. Setelah berhenti sejenak, lanjutkan mandi dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh seperti biasa. Hikmah dari urutan mandi ini adalah untuk menghindari kontras suhu yang ekstrim antara tubuh yang cenderung panas dengan air yang dingin. Dengan mengikuti urutan ini, diharapkan angin atau uap yang terperangkap dapat keluar dengan baik, mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan seperti stroke, masuk angin, atau migrain. Waktu mandi dalam Islam. Adapun waktu mandi yang diperhatikan dalam agama Islam adalah sebagai berikut. Menurut mazhab Syafi'i, waktu mandi yang dianjurkan adalah pertengahan malam. Mazhab Maliki menyarankan untuk mandi pada 1/6 terakhir malam atau sebelum sholat subuh. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Hambali memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh. Dengan memperhatikan waktu-waktu ini, umat Islam dapat menjaga kesucian dan kebersihan diri, serta meningkatkan kualitas ibadah dengan mandi pada saat yang disarankan oleh ajaran agama. Dari keempat mazhab tersebut, dianjurkan untuk mandi pada pagi hari, baik setelah tengah malam maupun setelah sholat subuh. Hal ini disarankan karena pada waktu tersebut, kandungan ozon dalam air sangat tinggi,
sehingga tubuh terasa lebih segar dan daya tubuh meningkat. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk menjaga waktu mandi yang baik dan dianjurkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, juga terdapat 3 waktu yang dilarang untuk mandi. Larangan ini ditetapkan karena pada waktu-waktu ini, tubuh manusia sedang mengalami kondisi yang rawan dan memerlukan istirahat. Pertama, 30 menit setelah sholat Asyar. Pada waktu tertentu, suhu tubuh manusia meningkat dan sangat tidak disarankan untuk mandi pada saat itu, karena dapat menimbulkan rasa lelah dan letih. Salah satu larangan yang harus diperhatikan adalah jangan mandi selama 30 menit setelah sholat Asyar. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan berdampak buruk pada tubuh. Waktu mandi yang dilarang ini biasanya terjadi pada jam 3 sore, di mana banyak orang melakukan aktivitas mandi setelah beraktivitas, seperti bekerja atau sekolah. Pada saat itu, kondisi darah dalam tubuh tengah dalam keadaan panas, dan mandi pada waktu tersebut dapat meningkatkan risiko kematian mendadak, bahkan jika menggunakan air dingin. Jantung bisa berdebar semakin cepat dan kinerja jantung semakin melemah, sehingga orang yang memiliki masalah jantung harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari mandi selama 30 menit setelah sholat Asyar pada waktu kondisi darah dalam tubuh sedang panas. Dengan memperhatikan larangan ini, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Kedua, mandi di waktu maghrib. Pada waktu maghrib, jantung masih lemah, sehingga mandi pada saat tersebut dapat meningkatkan risiko terkena penyakit paru-paru basah. Sebaiknya, hindari mandi pada waktu tersebut, khususnya 30 menit setelah sholat Asyar hingga setelah sholat maghrib, sekitar pukul 6 sore hingga 7 malam waktu setempat. Jika tetap memaksa mandi pada waktu tersebut, maka dapat menyebabkan jantung mengalami kaget dan berpotensi menyebabkan kematian mendadak. Hal ini karena tubuh sedang dalam kondisi panas dan terkena air dingin pada saat itu dapat membuat tubuh kaget. Terutama bagi orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau pembuluh darah, hal ini dapat menyebabkan masalah serius atau bahkan fatal. Sebaiknya selalu sesuaikan suhu tubuh sebelum mandi. Jika ingin menggunakan air hangat, maka gunakan air hangat sesuai dengan suhu tubuh yang dibutuhkan. Ketiga, sesudah Isya hingga jam 12 malam. Waktu setelah Isya adalah saat yang penting bagi jantung manusia untuk beristirahat. Oleh karena itu, mandi pada waktu itu dapat merusak jantung seseorang dan bahkan menyebabkan penyakit rematik. Jangan mandi antara pukul 7 hingga 12 malam karena suhu tubuh sedang panas pada waktu itu, dan memaksa mandi dapat membahayakan tubuh karena tidak sesuai dengan suhu tubuh. Mandi dengan air dingin pada saat suhu tubuh sedang panas dapat menyebabkan rasa tidak nyaman setelah mandi. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan otot menjadi kaku, meskipun tidak terlalu berbahaya. Dalam Islam, mandi bukan sekadar aktivitas membersihkan tubuh, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan kesehatan yang penting. Anjuran dan larangan waktu mandi yang telah dijelaskan memiliki hikmah yang dalam, baik dari segi kesehatan maupun kebersihan spiritual. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memperhatikan waktu dan tata cara mandi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, serta menjaga kesehatan tubuh dengan mengikuti anjuran dan menghindari larangan yang telah ditetapkan. Menurut Rasulullah, waktu mandi yang terbaik adalah saat subuh atau sebelum subuh. Pada saat itu, air mengandung ozon yang lebih tinggi, sehingga sangat baik untuk tubuh, dapat membuat Anda awet muda dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun perlu diketahui bahwa larangan mandi pada waktu-waktu tertentu tidak bersifat mutlak dan tidak ada sanksi jika melanggarnya. Larangan ini hanya bersifat anjuran agar tubuh tidak terganggu keseimbangannya. Selain itu, sangat penting untuk selalu mencuci bagian tubuh yang berkeringat, terutama di area ketiak, selangkangan, dan bokong, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Perlu juga diperhatikan bahwa klaim tentang 3 waktu yang dilarang untuk mandi belum tentu benar. Dokter jantung dari Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta, Dr. Muhammad Gibran Fauzi Harmani SPJP FIHA, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Menurutnya, mandi tidak memiliki hubungan langsung dengan kesehatan jantung. Dalam agama Islam,
Mandi memiliki nilai ibadah karena dapat membersihkan tubuh dan jiwa dari segala kotoran dan dosa. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mandi setiap hari, terutama sebelum melakukan ibadah seperti sholat. Mandi yang benar dan teratur akan membuat tubuh sehat dan jiwa bersih, sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebersihan sebagai bagian dari iman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.